Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menanti dengan Malindo Mahasiswa 124-100-2025. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang statement of cash flow dari perusahaan saya, Riang Mintariko. Sebelum membuat statement of cash flow, ada 4 dokumen yang saya butuhkan. Ada trial balance September dan juga Oktober, dan juga statement of financial position September dan juga Oktober. Keempat dokumen ini kita butuhkan untuk apa? Untuk membuat comparative statement of financial position, yang dimana di sini kita bisa lihat nanti perubahan dari transaksi Oktober dan juga transaksi September, dan juga increase decrease-nya perubahan tersebut, dan juga nominal perubahannya yang nantinya akan kita pakai untuk membuat statement of cash flow. Nah, di sini asetnya ada increase sebesar 45.165.837 rupiah, dan equity and liability-nya dengan nominal yang sama di 45.165.837 rupiah. Lanjut ke cash flow. Sini ada dua metode dari statement of cash flow untuk bulan Oktober. Ada indirect method dan juga direct method. Saya akan menjelaskan yang indirect method terlebih dahulu. Di sini ada cash flow from operating activities, net income. Ini angkanya dari mana? Dari income statement Oktober sebesar 2.469.270 rupiah. Ada adjustment to reconcile net income to net cash, ada depreciation expense equipment sebesar 250, ada depreciation expense building sebesar 187.500, ada gain on sale of share investment sebesar 700.000, ada gain on sale of bond investment sebesar 200.000, ada change in operating asset and liabilities. Ini angkanya dari komparatif tadi. Ada increase in account receivable 1.100.000 rupiah, ada increase in merchandise inventory 3.883.337, ada decrease in supply 120.000, ada decrease in prepaid rent 1 juta rupiah, ada increase in account payable 4 juta rupiah, ada decrease in utilities payable 177.600 rupiah, ada increase in interest payable 224.167 rupiah. Nah, net cash provided by operating activities ini totalnya adalah 2.190.000 rupiah. Sini ada yang warna merah-merah ini ya. Merah-merah ini adalah untuk pengurang. Contohnya kayak ini increase in account receivable. Sini ada kenaikan dari account receivable. Kenapa ini mengurangi? Karena account receivable ini datangnya dari transaksi penjualan yang belum dibayar oleh customer, yang dibayar dengan piutang. Jadi kita belum menerima uangnya. Jadi itu sebagai pengurang dari cash. Lanjut, cash flow from investing activities. Ini ada sale of share investment sebesar 2.200.000, ada sale of bond investment sebesar 6.200.000, dan juga totalnya net cash provided by investing activities sebesar 8.400.000 rupiah. Nah, angka di sini ini udah termasuk dengan gain-nya. Di sini ada dua kali pencatatan, ada di operating activities dan juga di investing activities. Nah, di sini kita kurangin, kita jadikan sebagai pengurang. Jadi nanti nggak bingung, dan balance. Lanjut ke cash flow from financing activities. Ini ada issuance of note payable sebesar 11 juta, ada issuance of bond payable sebesar 15 juta, ada issuance of preference share sudah termasuk dengan premiumnya sebesar 9.750.000 rupiah, ada sale of treasury share sebesar 5.400.000 rupiah, ada payment of dividend, pembayaran dividen sebesar 2.500.000 rupiah, dan net cash provided by financing activities adalah sebesar 38.650.000 rupiah. Dan sini ada net increase in cash di bulan Oktober sebesar 49.240.000 rupiah. Nah, ini dapatnya dari mana angkanya? Dari pentotalan penjumlahan dari net cash financing activities dan net cash investing activities dan juga operating activities. Dan juga sini ada cash balance at beginning of periods. Ini cash dari September sebesar 36.614.000 rupiah. Kita cek.
Nah, di sini Rp36.614.000. Nah, kalau kita jumlahkan net increase in cash Oktober dan juga cash di September, totalnya adalah Rp85.854.000. Nah, ini adalah cash di bulan Oktober. Ya, kita cek. Cash di bulan Oktober. Nah, ini Rp85.854.000. Berarti balance ya. Kita lanjut ke direct method. Sini bedanya apa dengan indirect? Bedanya adalah kalau misalnya direct method itu hanya ada operating activity saja. Sini ada cash received from customer sebesar Rp21.600.000. Ini dapatnya dari mana? Dari sales revenue Rp22.700.000 dikurangi dengan increase in account receivable Rp1.100.000. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa jadi pengurang? Karena ini tuh belum dibayar. Jadi kita belum sudah dibayar, tapi dengan piutang. Jadi kita belum menerima uangnya, maka dari itu kita jadikan dia pengurang. Totalnya adalah Rp21.600.000. Lanjut ke cash paid to make merchandise inventory sebesar 12 juta. Dapatnya dari mana? Dari sini. Cost of goods sold sebesar Rp12.616.663 ditambah dengan increase in merchandise inventory pembelian di bulan Oktober itu Rp3.883.337 dikurangi dengan increase in account payable Rp4 juta. Kenapa dia mengurangi? Karena kita belum bayar, jadi uangnya belum kita keluarkan. Nah, sini. Jadi totalnya adalah Rp12 juta. Lanjut ke cash paid for operating expense sebesar Rp7.410.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini ada salaries expense Rp3.530.000, ada utilities expense Rp1 juta, ada advertising expense Rp500.000, ada rent expense Rp700.000, dan juga ada supplies expense Rp1.680.000, dan totalnya adalah Rp7.410.000. Nah, cash received from customer tadi kita kurangi dengan cash paid to merchandise inventory dan juga cash paid for operating expense. Totalnya adalah Rp2.190.000. Nah, ini tuh balance. Nominalnya sama dengan yang ada di indirect method operating activities. Ini ya. Ini dengan ini. Baik. Berikut penjelasan dari saya mengenai statement of cash flow dari perusahaan saya, Riang Mentariko. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.